Yo, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan merangkum alur cerita kelanjutan anime dari Rokudenashi Majutsu. MC di anime ini terbilang overpower karena dia dapat mengtiadakan sihir, sehingga hanya mengandalkan ilmu bela diri yang sudah dia kuasai. Sebelum itu, seperti biasa, saya meminta bantuan kalian dengan menekan tombol subscribe dan share ke teman kalian agar saya terus bersemangat dalam merangkum alur cerita anime lainnya. Pada pagi hari di Akademi Sihir Alzano, Sistine dan Rumiya sedang berada di lorong dengan kegelisahan. Kegelisahan yang dirasakan oleh Sistine membuatnya stres, karena banyak guru lain yang terus membicarakan kejelekan Glen Sensei. Itu sebabnya Sistine sangat marah kepada Glen Sensei karena tidak pernah menghadiri rapat para guru, tidak pernah menghadiri pelajaran laboratorium, tidak melakukan penelitian sihir, kabur di saat piket, tidak menghormati sihir, dan selalu bermalasan tanpa ada rasa semangat. Rumiya yang berada di samping Sistine tersenyum dan berkata, "Itu pasti hanya mengkhawatirkan guru kita, kan?" Sistine yang mendengar hal itu langsung masuk ke mode sundirenya. Rumiya menasihati Sistine, "Alangkah baiknya kita bersikap baik kepada Glen Sensei. Tidak baik bagi kita terus mengkritiknya dan berharap lebih seperti yang kita inginkan. Apakah kau mau Glen Sensei membencimu dan tidak ingin menemuimu lagi hanya gara-gara kau selalu mengkritiknya?" Sistine berpikir, mungkin ini waktu yang tepat bagiku untuk bersabar seperti Rumiya. Tanda bel sekolah telah berbunyi. Rumiya dan Sistine langsung menuju ke halaman sekolah untuk menghadiri pelajaran yang akan diberikan oleh Glen Sensei. Tiba di sana, Sistine terkejut karena di badan Glen Sensei ada ular besar yang melilitnya. Para murid ketakutan dan menjauhi Glen Sensei, kecuali Rumiya yang mendekati Glen Sensei dan bertanya, "Apakah ular itu aman, Glen Sensei?" Dengan wajah cantiknya, Glen Sensei tidak ragu menjawabnya, yaitu tidak berbahaya. Kemudian Glen memberitahukan kepada semua muridnya bahwa ular ini tidak berbahaya. Di saat dia memberitahukan bahwa ular ini tidak berbahaya, para murid sudah menatapnya dengan mata kosong dikarenakan ular itu memakan kepala Glen Sensei. Glen Sensei berteriak kesakitan sambil berguling di halaman sekolah. Sistine yang melihat kekonyolan Glen Sensei di pagi hari ini berusaha untuk bersabar dan membantunya melepaskan ular itu dengan mantra Shock Bolt. Akhirnya ular itu berhasil lepas dari kepala Glen Sensei. Sistine berkata, "Sudahlah Glen Sensei, kita kemari untuk belajar, bukan untuk melihat yang seperti ini." Kemudian mereka semua pergi menuju kelas. Di kelas, Glen memberitahukan pelajaran hari ini adalah racun. Ada yang tahu jika terkena racun sihir harus berbuat apa? Kibul menjawab, "Ya pasti perlu membawa penawar racun seperti blood clearance." Para murid sudah mengetahuinya, namun semuanya seketika terdiam saat mendengarkan Glen Sensei berkata, "Bagaimana dengan racun alami? Contohnya ular, laba-laba, serangga, dan lainnya." Glen menjelaskan bahwa racun alami dibutuhkan penawar racun yang sesuai dengan jenis hewan atau tumbuhan, berbeda dengan racun sihir. Jadi selama pertempuran atau peperangan sihir, kita sebagai penyihir harus mengantisipasi bahaya seperti racun alami yang dibawa oleh musuh. Sistine yang mendengar penjelasan Glen Sensei membuatnya senang dan berterima kasih karena pelajaran yang selalu dia bawakan pasti berkaitan dengan kejadian yang sesungguhnya, tidak seperti guru lain yang hanya terpaku terhadap sihir. Glen dengan bangganya menunjukkan sebuah kotak kecil berisi ular yang sangat berbeda dengan ular besar di awal tadi. Ular ini sangat berbahaya sehingga pihak sekolah memasukkannya ke dalam kotak kecil. Akhirnya Sistine tahu maksud Glen Sensei membawa ular di halaman tadi. Glen yang menyadari perilaku Sistine berbeda hari ini biasanya selalu kasar terhadapnya. Glen mencoba mendekati Sistine dengan membawa ular besar di tangannya. Glen berkata, "Kau benar Shironeko, tiap hari kau selalu menasihatiku, namun aku tidak pernah mendengarkannya. Maafkan aku Shironeko." Glen mengulurkan tangannya sambil berkata, "Jika kau mau berjabat tangan denganku, aku akan bersumpah menuruti semua perkataanmu." Tentu itu hanyalah trik untuk menjahili Sistine. Sistine yang takut melihat ular di tangan Glen Sensei langsung menjauhinya. Glen dengan wajah senyum liciknya menyadari bahwa Sistine takut dengan ular. Dia terus mendekati Sistine sambil membawa ular besar. Pada akhirnya Sistine yang berusaha sabar tidak lagi bisa menahan amarahnya dan mengempaskan Glen Sensei ke langit. Sistine yang kesal tanpa sengaja menginjak kotak kecil yang jatuh dari saku celana Glen Sensei. Ternyata kotak kecil itu berisi ular kecil sangat berbisa. Sistine seketika merasakan hal aneh seperti badan lemas, jantung berdetak kencang, penglihatan mulai redup. Hal aneh yang dirasakan Sistine membuatnya pingsan. Ternyata ular kecil itu telah menggigit kaki Sistine.
Grand Sensei langsung menghampiri Sistine bersama Rumiya yang menangis karena sahabatnya berada dalam bahaya. Mungkin segini dulu ya sobat, akan saya lanjutkan lagi di part 2. Terima kasih sudah menonton. Adios.